ya rabbal alamin. Namun sebelum saya akan menyampaikan materi manasik pada hari ini, mari kita sama-sama awali dengan beristighosah kepada Allah, mohon doa. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, diberikan kesehatan, bisa istiqomah melaksanakan sholat tarawih, istiqomah melaksanakan tadarus Al-Quran, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa tidak bolong-bolong, ya kan? Karena hakikatnya sehat itu penting untuk ibadah. Dan pada waktunya nanti kita dibukakan hati kita untuk mengeluarkan sebagian apa yang kita miliki untuk kita sedekahkan kepada orang lain. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dhurriyyatihi wa li baiti sya'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i was siddiqin wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal masyayikhina fid din wa li kulli waliyyin waliyyin masyayikhil ardi ila mawliya barriha wa bariha wa la nakhuzu husan ila sultanil awliya syaikhil qadir al-jalani wa la nakhuzu husan ila kulli jama'a wa fatul 'adil sultanil awliya sabi hasan al-hasan al-hasani wa la nakhuzu husan ila mu'assis dan kama la nakhuzu husan ila mu'allif al-muslim wa sahbihi wa usuli wa buri wa talamidi masyayikh wa la nakhuzu husan ila masyayikh wa qurbi wa usuli wa buri wa talamidi masyayikh wa ila jami'a baina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa lijadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita niatkan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kesehatan, kemampuan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah takdirkan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Panjangkan umur kita ya Allah, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa dengan sempurna, bisa melewati bulan-bulan Syawal dengan sebaik-baiknya, dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umrah di tanah suci pada tahun ini. Ala diniyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدع يا خالق 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 يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله
غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Hasabtukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu 'ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasabtukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu 'ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasabtukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu 'ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahilladzi an'ama
علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت أخيرته ورسول الله وسيلته وانتلى يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الدنيا إلى الدار الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن منسيك وبفضلك عن من سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح قلوبنا بفتوح العالمين وزدنا ما لم نعلم يا فتاح يا عليم علمنا ما جهلنا من حكمتك وجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ولجميع مشايخنا ولجميع أساتذتنا ولجميع
الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة وأمور مناسك الحج والعمرة إلى بيتك المحرم مكة والمكرمة والمدينة المنورة اللهم يسر لنا أمور الدنيا والدين والآخرة وأمور مناسك الحج والعمرة وزيارة مكة والمكرمة والمدينة المنورة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة وأمور مناسك الحج والعمرة وزيارة مكة والمكرمة والمدينة المنورة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا تدرنا لم تغفرنا يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika bisyahidin wasyakirin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah calon haji yang dimuliakan Allah, melanjutkan materi saya di pertemuan yang sebelumnya masih pada penguatan tentang keimanan. Mengapa kok untuk pertama-pertama ini itu yang saya anggap penting? Karena keimanan, keyakinan kita itu adalah pondasi dalam ibadah. Kalau pondasinya kuat, sekencang apapun angin meniup, sekuat apapun setan menggoda, tidak akan roboh. Bangunan ibadah tidak akan hancur. Tapi kalau pondasinya lemah, keimanannya rapuh, mudah tergoda. Digoda setan dikit, goyang rubuh. Ya, diterpa angin media sosial. Ya, angin kepingin eksis, roboh ibadahnya, hancur ibadahnya, tak berbekas. Maka penting namanya keimanan. Karena di era-era sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, ujian terbesar orang ibadah, tahu nggak apa, Pak? Bu, ujian terbesar orang ibadah hari ini apa, tahu nggak? Riya, ngerti riya? Pamer. Apalagi sejak ada yang namanya apa nih, Bu? HP. Semuanya kepingin diupload status, diupload di IG, diupload di FB, Facebook, diupload di status WA.
Ujiannya orang sekarang itu. Nah kalau sudah, mohon maaf, ibadah kok diiringin dengan yang namanya ria, pamer, itu bagaikan, dulu pernah saya sampaikan, bagaikan debu yang nempel di pojok batu yang licin, kemudian kena hujan deras, tersisa tidak debunya? Habis. Intinya ibadah yang tidak lillahi ta'ala, yang dihiasi dengan sifat pamer, akan hilang begitu saja, tidak berbekas. Sehingga nanti ketika di akhirat banyak orang tertipu. Ngerasa tertipunya kalau di dunia masih alhamdulillah Pak. Kalau masih di dunia kita ngerasa terbudi oleh HP, terbudi oleh ibadah kita yang selama ini kita niatkan riya, masih bisa memperbaiki kita. Tapi kalau tertipunya, ngerasa tertipunya ketika kaki kita sudah kembali ke alam akhirat, tahu-tahu kita tidak menjumpai apa-apa dari amal ibadah kita. Yang kita bayangkan pahala kita banyak niat, yang kita bayangkan pahala kita menggunung, pahala dari sholat kita, pahala dari umroh dan haji kita, pahala dari sedekah kita bayangkan banyak niat. Tapi ketika kita sampai di hadapan Allah, dah kate pahala kita. Kalau sudah di akhirat, cak mana kita nak memperbaikinya? Nggak ada bisa. Nggak ada bisa. Karena apa? Karena ibadah kita hiasi dengan bukan keimanan, bukan keikhlasan kita dalam ibadah, tetapi kita kepingin dapat nilai, dapat pujian dari sesama kita makhluk. Aku nak upload biar tahu dulur-dulur aku, kalau aku ini tahun ini berangkat haji. Upload ketika di Arafah. Loh, berarti tidak boleh kita bawa HP. Siapa yang melarang bawa HP? Tidak kate Pak. Tidak boleh berarti kita berfoto haji. Tidak kate yang melarang berfoto. Yang tidak boleh itu riya. Yang tidak boleh itu pamer. Yang tidak boleh itu berharap pujian dari manusia. Kalau kita ibadah berfoto untuk kenang-kenangan, dokumen, sejarah, tidak kate niat pamer, silahkan. Karena ibadah haji kita belum tentu berulang. Belum tentu kita bisa balik ke sana lagi. Apalagi mohon maaf, berangkatlah tuh dengan segala keterbatasan yang ada. Tidak terbayang kalau nak balik lagi hajian. Kalau umroh taruhlah masih mungkin. Balik haji jarak berapa bulan belakangan, ada duit, nak tolong daftar ke ibu umroh. Aku lah kangen dengan Baitullah. Kalau umroh masih bisa. Tapi wukuf di Arafah belum tentu bisa berulang. Tapi melempar jumroh di Mina belum tentu bisa berulang. Mampir di Musdalifah belum tentu bisa berulang. Karena adanya cuma waktu haji. Tidak apa-apa. Foto silakan. Mohon maaf bapak-bapak, kalau musim haji, saya itu tukang juru foto. Ayo bu, baris tuh, backgroundnya bagus, foto bareng-bareng. Rame-rame Pak, kenangan Pak. Saya kalau berangkat haji, awal haji, fotonya bagus-bagus. Fotonya bagus Pak, bagus-bagus. Kok fotonya bagus-bagus? Iya, sengaja. Nanti disimpan di komputer KBH. Kalau ada jamaah yang tidak foto bagus, silakan datang KBH bawa flash disk mobil. Ya, tinggalnya nyali. Apalagi yang tua-tua, HP-nya HP cepet, HP jadul. Dibawain anaknya HP bagus dan bisa guna-guna. Bener gak Bu? Satu jadi tukang foto, saya kalau berangkat haji. Yang kedua jadi tukang ngisi pulsa. Mau berangkat haji, HP-nya diisi cuma 100.000, dipakai 2 kali telepon habis. Bingung gak ngisi pulsa. Ada yang sudah diaktifin internet, kuota datanya sampai sana tidak aktif. Jadi tukang servis. Ngerangkep Pak kalau berangkat haji. Tukang servis HP iya, tukang isi pulsa iya, tukang foto iya.
tukang nuker duit iya, tukang belanja iya. Tapi memang bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing haji itu hakikatnya adalah khadimud duyufur rahman, pelayan tamunya Allah. Saya nggak mandang bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mandang bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah tamunya Allah. Yang saya pandang adalah Allah. Saya dapat kehormatan jadi pelayannya, tamunya Allah. Jangan lihat bapak-bapak, ibu-ibunya, tapi melihat siapa yang ngundang bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ngundang bapak-bapak, ibu-ibu bukan Raja Arab Saudi, bukan Presiden Jokowi, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya berangkat ke sana, saya nggak lihat bapak-bapak, ibu-ibu siapa, mungkin anak pejabat, pegawai bank, tidak urusan. Tetapi saya lihat adalah bapak-bapak, ibu-ibu adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya harapkan adalah, ya kan, Allah memberi pertolongan saya, Allah memberikan balasan pahala kepada saya karena saya melayani bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena hadis Nabi mengatakan innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Saya tolong bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ibadahnya, nolong sebarang kalirnya. Nanti Allah yang akan nolong saya. Ya. Bang, kalau saya ngarepin balasan dari bapak-bapak kurang banyak, Pak. Dikit. Dikit. Ya. Hati apa ponyo jika dibandingkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada ibadah kita. Penting kita ibadah ini didasari keimanan yang kuat, karena keimanan akan melahirkan keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah ibadah kita murni karena Allah Ta'ala. Ikhlas itu apa? Ibadah kita hanya Allah yang kita tuju. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah adalah zat yang esa, zat yang satu. Allahus Samad, Allah zat yang tempat dituju oleh semua hamba dan umat. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak punya anak, tidak punya wong tua. Karena apa? Intinya tidak ada lain yang dituju, tidak ada lain yang diinginkan kecuali Allah sendiri. Tidak wong tuanya Allah, tidak juga anaknya Allah. Karena Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ibadah, yang lain harus kita singkirkan. Fokus kita, niat kita, tujuan kita, yang lain harus kita bisa singkirkan. Yang kita tuju cuma Allah. Kalau kita tawaf, yang kita tuju cuma Allah. Jangan oleh sebab kepingin dikatoin baik oleh wong. Ketika kita berangkat haji, jangan karena kepingin dipanggil Bu Haja, Pak Haji, jangan. Berarti kita tidak karena Allah, tapi karena panggil. Ayo pernah berangkat haji, biar kaget balik haji dipanggil Pak Haji. Kalau Pak Haji kaget kalau ada undangan-kondangan nikahan duduknya di depan. Sebab kalau belum haji belakang di depan haji. Mohon maaf Pak. Ini tradisi kayak gini saya pernah dengar itu di Bugis, Makassar. Orang Makassar itu, orang Sulawesi, Bugis itu beda. Strata sosialnya orang yang sudah haji dengan yang belum haji beda. Maka yang muda-muda pun di sana pun kalau bisa cepat berangkat haji, biar naik strata sosialnya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang bisa jamin
Bahwasanya haji kita yang menghantarkan kita ke surga? Nggak ada. Belum tentu. Di mata Allah, wong yang sudah haji lebih dekat dengan Allah daripada yang belum haji. Nggak ada, belum tentu. Tapi ya tadi, ini semua sebenarnya ujian kita dalam hidup, dalam ibadah. Maka dalam keimanan kita memperkuat keyakinan kita. Allah itu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah yang kita yakinin sebagai Tuhan itu cuma satu-satunya. Gak kate saingan, kate kawan, kate yang ngimbanginya sama sekali. Hanya Allah. Maka jangan pernah jadikan, maksudnya kalimat ini, jangan pernah jadikan selain Allah saingan Allah. Saingan di sini adalah sesuatu yang kita tuju selain Allah. Jadi kalau kita ibadah berangkat haji, nak kemana? Maka sering almarhum dulu Romoya mengingatkan, hakikatnya kita pergi haji itu inni zahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku pergi menuju Tuhanku, menuju undangan Tuhanku. Maka jangan sampai ketika kita sudah yakin inni zahibun ila rabbi, mohon maaf, ketika sudah sampai di sana lebih banyaklah jalan-jalannya, shoppingnya daripada tawaf sa'inya. Lebih banyaklah ke mall daripada ke masjid. Aku tidak boleh ke mall? Boleh. Jalan-jalan tidak boleh? Boleh. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, pernah dengar sayur bayam, Pak? Pak, sayur bayam. Ibu-ibu udah sadar ya. Ketika kita makan sayur bayam, kira-kira banyak mana bayamnya dengan garamnya, Pak? Banyak mana bawang putih dengan bayamnya? Banyak mana bayamnya dengan bumbu sayur? Banyak dah. Karena yang disebut adalah bayam, sayur bayam. Kalau banyak garam disebut sayur garam, disebut sayur bawang putih. Maka kalau kita manisan bawang putih, isinya bawang putih galau. Kok tidak manis? Kadang-kadang disebut manisan bawang putih. Ya, diistilahkan manisan. Nah begitu juga ketika kita memenuhi undangan Allah, kita berangkat ke mana? Memenuhi undangan Allah, melaksanakan haji di Baitullah. Tapi kok banyak ke mall, padahal tujuan kita ke Baitullah. Berarti tidak pas. Bagaikan sayur banyak garam daripada bayamnya, padahal kita nyebutnya sayur bayam. Berarti bukan kamu pergi ke Baitullah, tetapi pergi ke mall. Maka boleh sekedar bumbu untuk refreshing, jalan-jalan ke pasar, beli oleh-oleh untuk cucu, untuk anak, tidak apa-apa. Ini kadang-kadang keluar dari hotel, Bu mau kemana? Nah ke pasar depan itu, ntar mana Bu? Ketemu lagi, kemana Bu? Itu ke sana, tadi belum cocok, harganya belum pas. Ketemu lagi, nah kapan pergi ke masjidnya Bu? Ke depan terus. Ya kan? Kalau dihitung-hitung banyak ke warungnya daripada ke masjidnya. Ada kadang pergi ke masjid, mohon maaf, Pak, aku tidak pergi ke masjid. Kenapa Bu? Gak enak badan. Oh iya, istirahat, penting istirahat, jangan dipaksa kalau sakit. Tidak pergi ke masjid, tapi pergi ke pasar. Ada yang kali itu ada, tapi bukan al-huda insyaallah. Amin. Ya, tidak apa-apa. Jadi harus imbang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa ngumpul. Kira-kira kita ibadah ke sana kakek, banyak ke masjidnya, apa banyak ke pasar?
Moga-moga banyak ke masjid, sehingga ketika dikasih sehat oleh Allah kita gunakan ke masjid. Soal baliknya kok mampir warung biasa, Pak, ya ibu ini paling tidak kuat digoda oleh pedagang. Murah, 10 real. Wah, 10 real. Jiwa 10-nya murahnya dikalikan rupiah, mahal. Ketika dikalikan rupiah, tibonya mahal. Ya kan? Mampir pasti. Padahal kemarin baru mampir, baru beli. Habis dari masjid mampir lagi. Tapi kan paling tidak dia sudah habis dari masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 2 orang itu bepergian. Itu ada bepergian namanya bepergian maksiat, ada yang namanya maksiat bepergian. Beda-beda. Ada orang bepergian niatnya maksiat. Contoh bepergian maksiat itu pergi niatnya ngerampok, namanya bepergian maksiat. Ini tidak boleh dapat rukhsah qasar dan jamak, tidak boleh. Salah satu yang tidak dikasih rukhsah untuk jamak qasar kalau perginya niatnya jelek. Aku nak pergi kemana? Ke Malaysia. Apa nak judi? Selama pergi judi, tidak boleh dia jamak qasar. Tidak sah. Tapi ada yang maksiat fisapa, melakukan dosa tapi datang. Perginya benar, pergi ke masjid. Perginya ke masjid, tapi mampirnya melakukan dosa. Misalnya, kadang-kadang kita tuh tidak sengaja bapak-bapak. Dalam tawar-menawar itu kadang-kadang ada omongan-omongan yang bohong dikit-dikit. Ya Bu ya. Contoh, kita nak pengen beli sajadah. Berapa ini? 50 real. 20 real. Oh, tidak bisa murah. Aku cuma punya duit 20. Padahal di kantongnya banyak. Ngomongnya cuma punya duit 20. Akhirnya dikasihkan oleh tukang jualis dan lagu beli. Padahal di dompet banyak. Memang yang di kantongnya 20, yang di dalam tasnya yang banyak. Kadang-kadang pembudi kayak gini kan juga termasuk dosa. Padahal niat awalnya kita pengen ke masjid tapi mampir warung. Ini namanya maksiat fisapa. Ini tidak menggugurkan rukhsah ibadah qasar dan jamak. Kalau kita bepergiannya diperbolehkan untuk jamak qasar. Tapi niatnya ke masjid. Dicatat oleh malaikat niatnya ke masjid. Maka jangan rubah niat kita untuk ibadah di Baitullah ini. Walaupun kadang-kadang mohon maaf kita tergoda tadi belanja, tergoda mampir sana, mampir sini. Tapi kaji akan dihitung di total niat kita ini benar atau tidak tergantung dengan jumlah. Banyak mana kita mampirnya, dengan banyak mana kita sampai kepada yang kita niati, yang kita tuju. Maka harapan saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika di sana kuota ibadahnya, kapasitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya harus lebih banyak daripada selain ibadah. Selain dari ibadah itu adalah jalan-jalan, belanja, mampir warung. Ini adalah yang selain ibadah. Yang ibadah adalah pergi ke masjid, tawaf sa'i. Kalaupun memang diberi sakit oleh Allah, dikasih ibadah, diganti ibadahnya ke masjid dengan ibadah sabar. Sakit itu juga bisa bernilai ibadah, Pak, kalau kita hadapi dengan sabar. Tidak tidak meruntuk. Kalau orang Jawa bilang tidak tersulung, tidak sambat. Kita dikasih sakit beruntuk, ya Allah, aku jauh-jauh sini kau kasih sakit, baik. Beruntuk gitu, Pak. Udah ikhlas. Mungkin Allah akan memberikan pahala kita dari sabar kita terhadap ujian sakit.
Maka yang paling bagus kalau kita dikasih ujian Allah adalah sabar. Tapi kalau kita dikasih kesehatan oleh Allah, maka apa sikapnya adalah syukur. Kalau kasih ujian, sabar. Kalau dikasih nikmat, sehat, itu syukur. Bagaimana cara syukur kita? Pergi ke masjid. Syukurin nikmat sehat dengan cara memperbanyak ibadah. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangkaian ibadah haji, hal yang paling harus kita latih dari sekarang Ramadan. Jadi sebenarnya bersyukur, Allah itu maha sayang dengan kita. Karena bulan haji itu ditaruh setelah Ramadan dan Syawal, sehingga Ramadan dan Syawal ini membantu kita untuk mempersiapkan ibadah haji kita. Dalam Al-Quran dikatakan al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan pada bulan-bulan yang diketahui. Dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini asyurun ma'lumat. Prosesnya sudah pada 3 bulan ini. Tapi Allah kasih bantu kita untuk melakukan persiapan, yaitu dengan cara Allah kasih bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan di mana kita dilatih oleh Allah untuk menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang berhubungan dengan hati, hawa nafsu yang berhubungan dengan mulut lisan kita, hawa nafsu yang berhubungan dengan kemaluan kita. Karena apa? Karena dalam haji penting 3 hal ini. Yang pertama adalah faman faradha fi'nal hajj fala rafasa. Untuk tidak berbuat rafas. Rafas ini apa? Berbuat hal yang berhubungan dengan syahwat, nafsu syahwat. Yang berhubungan dengan nafsu syahwat, yang berhubungan dengan kemaluan. Maka Ramadan melatih kita untuk menahan nafsu syahwat kita. Makanya siang tidak boleh berhubungan suami istri. Dilatih kita menahan nafsu kita. Yang kedua, wala fusuko, tidak boleh berbuat fasik. Maka di Ramadan ini Allah belenggu semua setan, biar tidak menggoda kita untuk berbuat dosa. Melatih kita untuk tidak berbohong, melatih kita untuk tidak mengambil hak orang lain, karena ini merupakan fasik. Di Ramadan itu dilatih. Maka karena apa? Karena di Ramadan ini latihan ini akan bermanfaat ketika kita haji. Kita terlatih untuk tidak berbuat fasik, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wala jidala, tidak boleh bertengkar, bebalah, tidak boleh berdebat yang berlebihan. Di Ramadan kita dilatih jaga mulut kita, jaga emosi kita lewat puasa. Tidak boleh bertengkar. Walaupun kadang-kadang aku juga heran, Pak. Apalah setiap Ramadan anak-anak muda kita, anak-anak kita yang muda ini senengannya kalau malam itu tawuran antar kampung. Masih ada di TV-TV kita dengar, Pak, ya. Gara-gara saling uyo, wong taraweh dia tawuran. Apakah kita yang tua-tua juga nak itu? Ramadan melatih kita untuk jaga mulut kita. Tidak mudah nyinggung uang. Kita latih mulut kita berkata yang baik. Nah, lebih lagi ketika kita berbalah itu sampai pengunjung, bisa sampai mungkin itu. Nah, 3 hal ini penting dilatih, mulai dilatih dari puasa Ramadan ini. Maka kalau kita Ramadannya bisa maksimal melaksanakannya, insya Allah persiapan kita sudah terbantu. Tinggal ketika Lebaran kita sempurnakan dengan kita silaturahmi dari tetangga ke tetangga, dari dulur ke dulur untuk minta maaf. Halal bihalal, kosong saling memaafkan.
1 bulan Syawal. Sambil kita juga bisa menyempurnakan ibadah puasa kita biar berpahala 1 tahun dengan puasa Syawal. Tapi paling tidak apa? Silaturahim, saling maaf-maafkan. Ketika di Ramadan kita sudah dapat rahmat dan ampunan dari Allah, badan kita sudah bersih, sudah dilahirkan seperti bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ketika kita masuk bulan Syawal, kita silaturahim dengan saudara kita, dengan tetangga, minta maaf. Akhirnya hablum minallah, hablum minannas, kita bersih. Persiapan kita zahir batin, tinggal akhir Syawal atau awal Zulqa'dah ketika Allah takdirkan kita berangkat, kita sudah siap. Maka persiapan kita mulai dari Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian di ayat tersebut ada lanjutan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketika sudah waktunya panggilan haji, bekal yang paling utama untuk bapak-bapak, ibu-ibu apa? Takwa. Lagi-lagi bapak-bapak, ibu-ibu, persiapan untuk dapat bekal, mengumpulkan bekal takwa ini di Ramadan ini. Karena tujuan uang puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau puasa Ramadan kita maksimal bagus, kita dapat derajat takwa, berarti kita sudah punya bekal yang terbaik untuk berangkat haji, yaitu takwa. Karena bekal yang terbaik adalah takwa. Berarti Ramadan ini tidak boleh kita cuekin, Pak. Jangan lewatkan Ramadan ini. Ini sudah Ramadan keempat. 3 hari kemarin bagaimana? Kalaupun kita lewati dengan hal-hal yang mungkin tidak begitu berfaedah, maka sisa daripada Ramadan selanjutnya jangan sampai kita lewati. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi, perbanyak melakukan sholat-sholat sunnah. Tarawehnya jangan tinggal. Kalau tidak mungkin pergi ke masjid karena hujan, taraweh di rumah. Suami istri, suami jadi imam, istri jadi makmum sama anak-anak. Yang penting sholat tarawih jangan tinggal. Bagaimana kalau yang halangan? Tidak bisa dipaksa, namanya halangan, ya kan? Harus libur. Kalau halangan tetap sholat ya udah sah, ya hukumnya haram. Baca Al-Quran. Kalau dia halangan, bagaimana baca Al-Qurannya? Ganti dengan zikir, memperbanyak sholawat. Kalau bisa Ramadan kita menjelang kita haji ini lebih bagus daripada Ramadan kita sebelumnya, lebih berfaedah, bermakna daripada Ramadan selanjutnya. Karena apa? Karena kita kepengen membentuk diri kita ini betul-betul menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita siap berangkat untuk menunaikan ibadah. Tapi kalau Ramadan ini kita lewatkan seperti halnya tahun-tahun yang sudah, lebih banyak mikirkan baju lebaran, lebih banyak mikirkan kue lebaran, lebih banyak memikirkan cak mano kita update status kalau lebaran kaget untuk keluarga dan sebagainya, ya kan? Ya udah, haji kita nggak jauh beda nantinya, karena bekal ibadah, bekal yang paling penting dalam ibadah haji takwa kita belum kita punya, sehingga kita hanya mengandalkan bekal harta kita, hanya mengandalkan berkah kesehatan kita, tanpa kita membawa ketakwaan kita untuk memenuhi undangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali, harus kita isi dengan hal-hal yang bermakna. Dilatih bapak-bapak, ibu-ibu, buku-buku doanya dibaca, ya kan? Aku yakin karena puasa, ya selain kalau yang sepuh-sepuh kan sudah tidak lagi begali, Pak, ya. Lah pensiun, yang begalinya dari rumah. Yang biasanya pegawai negeri sudah pensiun, ya paling ibu-ibu masih ngurus cucung,
yang punya cucu, ya kan? Paling kakek sore masak untuk persiapan buko, tidak madahin bukonya apa, masak bukonya mulai dari pagi, dingin, ya kan? Sambil selain baca Quran, ya kan, baca buku doa. Tidak sampai hafal dilatih, ya biar lancar. Kalau kita sering baca, ketika dibimbing oleh pembimbing baca doa, kita mudah ngikutinya, karena kita sudah lancar. Tapi kalau kita tidak pernah baca, tahu-tahu dibimbing oleh pembimbing baca doa, kadang-kadang nak ikutinya susah, karena lidah kita masih kaku. Perbanyak baca buku doa, khususnya doa tawaf dan sa'i, ya kan? Doa dalam perjalanan, ya setengah hafal jadilah. Yang harus lancarnya doa itu. Doa yang Arafah, yang Musdalifah di Arafah ini, yang pendek-pendek yang diingat-ingat. Yang panjang baca doa di Arafah itu panjangnya nggak usah. Tapi tetap dibaca, diulang-ulang, tidak apa-apa. Selesai ulangi lagi, selesai ulangi lagi. Insya Allah dengan sering membaca ini adalah sesuatu yang faedah. Isinya doa, ini zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah persiapan bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjalankan ibadah haji, Allah akan berikan secara maksimal, karena ibu-ibu bapak-bapak juga mempersiapkannya secara maksimal. Tapi kalau kita tidak persiapan, kayak Allah kasih, ya sekedarnya Allah kasih suguhan. Allah nanti memberi suguhan. Karena mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, suguhan Allah nanti kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sana nanti sesuai dengan persiapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya kan, sikapnya Allah nanti ketika kita datang ke sana memenuhi undangan Allah itu sesuai dengan persiapan kita. Kalau kita persiapkan maksimal, Allah akan menyambutnya dengan maksimal. Tapi kalau kita persiapkan diri kita untuk memenuhi undangan Allah apa adanya, hanya seperti kita menjumpai manusia saja persiapan kita memenuhi undangan manusia, ya Allah akan sambut kita dengan apa adanya. Ya, dengan apa ada. Maka persiapkan secara maksimal sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memenuhi undangan Allah. Karena hakikatnya kita memenuhi undangan yang mencipta kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini kaitannya masalah menguatkan keyakinan kita untuk menjalankan ibadah, dan yang terpenting adalah kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah, kalau misalnya pernah dapat cerita dari saudara-saudaranya, kalau di sana nanti begini kesasar dan sebagainya, kalau kamu dulu banyak dosa pasti sana wakil akan dibalas oleh Allah dan sebagainya. Pak, gak usah suudzon dengan Allah, husnudzon. Yang penting kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin, sudah membersihkan diri kita dengan sebersih mungkin, sudah taubat, minta ampun, Allah yakin Allah akan kasih yang terbaik. Ya, Inna Allah ana inda dzanni abdi, kata Allah. Saya sesuai dengan praduga hamba. Kalau kamu Allah hambanya, Allah menduga akan dibalas, ya bisa lagi dibalas ya oleh Allah. Yakin Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Percaya. Sebab kalau kita pikirkan kita banyak dosa kemarin-kemarin, gak bisa tidur Pak. Apalagi semakin dekat dengan haji, semakin dekat semakin tidak tenang jiwa kita. Semakin dihantui rasa takut. Semakin takut, dihantui rasa takut. Tapi kita pasrah. Allah yang memperjalanan kita, Allah yang manggil kita, Allah yang memperjalankan kita, Allah yang nanti akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang penting persiapan zahir yang kita bisa lakukan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rangkaian persiapan sebagaimana pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan, ini bagian daripada syarat. Sebagaimana dikatakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istata'a di sini adalah syarat. Maka ikuti rangkaian itu dengan baik. Sebentar lagi, alhamdulillah, namanya sudah keluar semua Pak ya. Sudah dicek, ya namanya sudah keluar semua, berhak berangkat tahun ini. Yang belum melunasi
maka dia harus melunasin. Yang sudah melunasin 2020 tetap datang ke bank untuk konfirmasi ulang. Karena wong bank nak kepingin tahu wongnya masih hidup atau sudah meninggal. Makanya dia harus bawa BPIH pelunasan yang lama akhirnya ditukar dengan yang baru. Belum ada pengumuman. Masih nunggu Kepres, keputusan presiden. Apa nak nunggu Kepres? Kan jumlah duitnya keluar, daftarnya keluar. Pak, biaya haji itu antar embarkasi itu tidak sama. Yang paling mahal itu embarkasi timur, itu paling mahal. Karena paling jauh dengan Mekah. Yang paling murah itu Aceh. Embarkasi Aceh paling murah. Aceh, Medan itu murah. Karena lebih dekat jalan. Palembang lumayan agak murah. Agak Jakarta semakin mahal, terus Lombok, terus Makassar, terus lagi itu Kalimantan agak mahal. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus ditetapkan oleh presiden. Nah, ini belum keluar. Tunggu dulu. Insya Allah bulan Ramadan ini siap-siap. Jadi bulan Ramadan ini bapak-bapak, ibu-ibu bakal padat jadwal kita. Jadi jangan, kalau belum lunasan jangan dulu mudik kalau ada yang mudik. Jadi jangan dulu beli tiket, Pak. Kalau ada yang rencana nak mudik ke Padang, mudik ke Jawa, kalau mau ke Jawa, jangan dulu beli tiket. Ya, jangan dulu beli tiket. Kalau sudah pelunasan baru beli tiket. Ya kan, takutnya sudah beli tiket tahu-tahu jadwal mudik berbarengan dengan jadwal pelunasan. Ya kan? Nah, bingung, nak mudik aku nak pelunasan. Ya, jangan dulu beli tiket, pesan tiket. Hai, kalau kita pesennya mepet-mepet lagi mahal. Yo, demi haji, Pak. Kalau mahal berkeluar ke mobil mudiknya. Ya. Jadi kita fokus di haji. Maka ada rangkaian contoh kemarin ada pengumuman ya bapak-bapak ibu-ibu, ada yang dipanggil untuk pulang ke puskesmas nemui dokter spesialis penyakit dalam. Hari apa, Pak? Hari Selasa. Jangan datang. Ya kan? Karena kita tidak tahu ada apa kita dipanggil. Kalau kita tidak datang, nah takutnya kayak waktu nak pelunasan, tidak boleh pelunasan gitu. Karena rupanya kita belum dapat persetujuan dari puskesmas. Nah, akhirnya ngambek. Ikutin, mumpung masih belum ada pengumuman. Beresin hal-hal yang cak ini diberesin. Ya, penuhin panggilan, ya kan? Moga-moga semuanya hasilnya bagus. Kalaupun ada yang tidak bagus, masih tetap harus alhamdulillah masih ada kesempatan untuk memperbagus. Contoh ada tertangkap dalam hasilnya, misalnya mungkin ada masalah di paru-paru, misalnya Pak ya. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan untuk memperbaikinya, untuk berobat daripada kaki sakitnya di sana tidak ketahuan di sini, jadi ngambat kita ibadah. Jadi mumpung masih ada waktu, ini penting karena kesehatan ini penting, termasuk istitoah. Ada yang mungkin di jingo hasil kolesterolnya tinggi, atau ada masalah di jantungnya tidak stabil, misalnya hasil rekam jantungnya, maka disinilah perlu. Karena aku maklumin ngapa kok ada panggilan itu, ya karena banyak yang lansi, ya cara mesin lah tua, ya Pak, cara mesin lah tua. Kalau ada order deal yang tidak normal itu sudah tidak lagi normal, itu wajar lah. Sekian puluh tahun digunakan, kadang-kadang tidak pernah kita servis. Sekali nak berangkat baru kita ngecek kesehatan, nah baru ketahuan. Yang rupanya ini harus dibenerin, oh ini harus dibenerin. Jadi harus diikutin dan tolong selalu update WA group, update WA group. Sewaktu-waktu kadang-kadang tengah malam aku beri informasi langsung saya share, Pak. Kemarin itu bapak-bapak pengumuman pelunasan itu keluar hari Minggu, keluarnya hari Minggu, langsung saya share. Ya, saya dapat malam atau
jam berapa itu langsung saya sampaikan kepada bapak-bapak. Sehingga kadang-kadang waktu keluarnya itu memang tidak mengenal hari. Ya, langsung diupload, langsung bisa kita dapatkan, termasuk informasi tentang nanti pelunasan. Ya, jadi kita harus sering update. Ya, hari ini update kita adalah untuk kepentingan haji kita. Ya. Jadi sabar, dan yang penting ikhtiar dari sekarang untuk ikhtiar sehat. Nah, mumpung ini bulan Ramadan, setiap amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah. Sambil latihan, ya, kalau tidak sedang hujan, pergi ke masjid jalan kaki dilatih. Ya, jadi untuk sementara jangan manja dengan pendek naik motor, walaupun pelan. Setiap langkah kita pergi ke masjid dicatat sebagai amal kebaikan. Diberi 10 kali pahala, dihapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat. Ya, kalau dibalas 10. Tapi di bulan Ramadan ini amal kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 70.000 kali lipat. Jalan kaki, jauh setengah kilo, ya agak awal berangkat. Tapi khusus yang subuh, ya, yang siang jangan, yang siang panas, yang agak suruh asar mungkin mulai jalan. Oke, balik ke rumahnya jangan cepat-cepat Pak, nyantai dulu, laya-laya sambil ngaji, balik menjelang buka, masakan mateng, enak Pak. Iya kan? Jadi latihan jalan. Ya, mumpung setiap ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Langkah kita pun akan dinilai ibadah ketika kita menuju masjid untuk melaksanakan ibadah. Sampai di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada nggak yang bertanya? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghilangkan riya. Ya, ibu-ibu ada lagi yang tanya? Sebenarnya Pak, banyak doa itu Pak. Sebenarnya Pak, banyak doa di di majmuk syarif gitu ya, doa-doa. Tapi salah satu yang bagus untuk Bapak amalkan, memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya, perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya, berapa kali? Terserah Pak, sebanyak-banyaknya. Allahu akbar, semakan dari bilang buat itu fadilahnya luar biasa. Bahkan ada diceritakan ada orang yang meninggal dunia. Itu ketika dia meninggal, ahlus sama, para malaikat itu menyambut ruhnya, beramai-ramai menyambut ruhnya. Padahal dia di dunia nggak dikenal orang. Rupanya ketika ditanyakan kepada Nabi, mengapa orang tersebut disambut begitu banyak malaikat? Karena jadi orang ini tidak dikenal baik oleh masyarakat. Nggak tahu orang itu begitu loh Pak. Nggak tahu orang itu kalau dia itu amalnya baiknya, sedekah banyak. Karena nggak pernah pamer, nggak pernah diketahui orang. Tapi dia memperbaiki. Tapi ahlus sama, ya kan, penduduk langit, yaitu para malaikat Allah pasti tahu. Karena yang akan memberitahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ketika orang ini meninggal disambut oleh malaikat. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh orang itu sehingga mendapatkan kemuliaan seperti itu? Karena dia memperbanyak membaca Al-Ikhlas. Kalau bisa minimal yang dijadikan rutin. Ini juga bagian daripada ijazah yang saya dapatkan dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya adalah setiap ba'da sholat membaca Al-Ikhlas 10 kali habis sholat. Atau setelah waktu-waktu kosong mau silakan. Hafal semua kan surat Al-Ikhlas Pak? Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini salah satu amalan untuk kita bisa menghindari riya ketika beribadah. Kalau doa-doa yang lain, doa seperti mohon maaf memperbanyak doa sapi jaga, doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin dan sebagainya. Ini sebenarnya setiap doa itu memiliki fadilah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ya. Ada lagi yang lain, Pak? Silakan, Pak. Enggak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ya. Kalau kita misalnya hanya yang hafal hanya satu saja yang terakhir, ya, terima kasih. Masalah doa. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam tawaf bacaan doa itu hukumnya sunnah. Bacaan doa hukumnya sunnah. Andai kata kita bisa membaca dengan sempurna, ini sebenarnya doa yang ada di dalam buku ini doa sudah ringkasan, Pak. Kalau doa di dalam buku Kemenak, itu setiap putaran itu berbeda doa. Setiap putaran pertama doanya seperti apa, putaran kedua doanya itu berbeda. Nah, sedangkan di buku Al-Huda ini, buku doa Al-Huda ini, setiap putaran doanya sama, hanya yang membedakan doa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu adalah posisi di mana kita. Contoh, Pak, di situ dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Itu ketika kita lurus di Hajar Aswad sambil menghadap Hajar Aswad atau menoleh ke Hajar Aswad sambil ngangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sudah selesai Bismillahirrahmanirrahim, baca doa yang kedua. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi atika wa tiba'an bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai batas tempatnya, sampai di maqam Ibrahim. Dari maqam Ibrahim lanjut doa yang selanjutnya, Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna, dan seterusnya sampai batas rukun Iraqi. Rukun Iraqi. Ya, setelah rukun Iraqi doanya Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wan nifaqi wa su'il halaqi wa su'il manghari bil ahli wal mali wal walad ya rabbal alamin, sampai mizab. Mizab itu pancoran emas. Nanti dari pancoran emas sampai ke rukun Syami, doanya lain lagi. Allahumma a'udzubika tahta dzillika yauma la dzilla illa dzilluka wasfini bika'sin nabiyika. Terus sampai di rukun Syami, pojokan yang ketiga. Pojokan ada 4, Hajar Aswad yang pertama, yang kedua Iraqi, yang ketiga Syami, sudut. Pojokan itu sudut. Doanya lagi, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan maqbula. Terus sampai rukun Yamani. Ya, sampai dengan rukun Yamani. Nah, rukun Yamani itu sunnah istilam tanpa mengecup. Bismillah Allahu Akbar. Karena sunnahnya bukan mencium tapi mengusap. Kalau Hajar Aswad sunnahnya mencium, maka ketika mengangkat tangan dicium. Itu kalau Hajar Aswad. Tapi kalau rukun Yamani Bismillah Allahu Akbar, nggak usah dicium. Ya kan, kalau misalnya dicium juga ya nggak apa-apa. Ya, angkat tangan Bismillah Allahu Akbar, rukun atau pojokan yang keempat. Nah, setelah rukun Yamani doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kalau hafal. Ini kalau bawa buku. Ini kalau ada yang bimbing. Kalau tidak hafal, tidak bawa buku, tidak kati yang bimbing, bagaimana ketika kita ingin tawaf? Pertama, perbanyak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mengapa? Karena tasbih ini salah satu zikir yang utama. Karena dia akan memenuhi timbangan langit dan bumi. Dikatakan kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan.
Habibatani ilar rahman qaulukum subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tasbih. 2 kalimat yang ringan dibaca tapi berat di timbangan, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tasbih. Jadi perbanyak baca tasbih. Yang kedua, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ada riwayat yang dikisahkan oleh seorang waliullah yang namanya Abdullah bin Mubarak ketemu dengan orang yang ketika tawaf itu cuma baca sholawat baik. Kemudian ditanya, mengapa engkau baca sholawat baik? Kan banyak doa-doa yang lain. Nah, ini ceritakan bahwasanya dulu dia punya ayahnya sudah meninggal, punya bapak meninggal, wajahnya mukanya angus Pak, gosok, nangis anak ini, sedih, bapak aku mati, wajahnya gosok. Kemudian di tengah kesedihannya dia tertidur di dekat jasad bapaknya ini, tertidur dalam mimpinya, ya kan? Ada orang yang sangat ganteng datang kepada anak ini di sebelah bapaknya. Wahai Fulan, kamu tahu nggak bapak kamu mengapa wajahnya gosok? Dijawab oleh, saya nggak tahu. Bapak kamu itu ya galak makan duit riba, jadi rentenir, lintah darah. Tapi bapak kamu juga senang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan solawatnya aku tolong dia, aku bantu dia. Ini diusap wajah bapaknya ini jadi bersih lagi Pak. Kemudian ditanya, engkau siapa? Saya adalah Muhammad SAW. Nabi Muhammad datang dalam mimpi, usap wajah bapaknya yang ahli solawat. Nah sejak itu anak ini tidak pernah tinggal solawat, sampai tawaf pun dia baca solawat terus. Saking fadilah sholawat. Karena apa? Salah satu amalan yang walaupun dilakukan dengan riya, dia tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ditolak sama sekali adalah amalan baca sholawat. Walaupun kita baca sholawat itu karena berharap duit, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolak. Yaitu sholawat. Kemudian yang ketiga, perbanyak baca doa sapu jagat. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Maka 3 ini jangan dihafal Pak. Tasbih hafal Pak Ibu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Shalawat jangan dihafal. Yang ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sa'i juga itu. Baca itu juga enggak apa-apa. Karena memang ini sebenarnya tidak hukumnya sunnah dan tidak ada kewajiban untuk membaca doa-doa tertentu. Memang ada doa yang maksurat yang dianjurkan dibaca ketika tawaf dan sa'i, tetapi sifatnya sunnah, anjuran, tidak wajib. Doa pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Orang India doa pakai bahasa Urdu, orang Inggris doa pakai bahasa Inggris. Bapak-bapak doa pakai bahasa komponen, bahasa sekali tidak apa-apa. Ya, ketika kita sholat, mohon maaf kalau kita gara-gara kita tidak apa doa habis sholat setelah tawaf di multazam tidak berdoa gitu. Kamu tidak berdoa apa? Aku tidak apa doanya. Pakai doa, pakai bahasa apa bebas tidak apa-apa. Pakai doa, minta kepada Allah sambil nangis, sambil sujud, insya Allah mustajab dikabulkan oleh Allah. Ketika di Hijr Ismail bisa masuk ke sana sholat 2 rakaat habis itu doa. Tidak apa doanya, baca pakai doa, pakai bahasa apa baik. Yang penting minta kepada Allah. Doa itu artinya minta kepada Allah. Misalnya memang kepingin tumbuhnya laris, ya, kepingin anak-anak juga bisa berangkat haji dan sebagainya. Doain, ya. Tapi jangan kalau pakai bahasa dusun jangan keras-keras ya Pak. Akhirnya ditoleh banyak. Kanan kirinya itu, bapak ini pakai bahasa apa ya? Cara umum kita Indonesia itu mudah heranan, mudah takjub.
gumunan kalau orang Jawa bilang. Ya, ya boleh. Ya. Jadi banyak orang itu berdoa dengan bahasanya masing-masing, minta kepada Allah sampai nangis. Mohon maaf, kadang-kadang ketika didoain pakai bahasa Arab tidak nangis, ketika dibacain artinya nangis, Pak. Karena kadang-kadang Arab tidak ngerti artinya. Tapi kalau dibacain arti terjemahannya, padahal sebenarnya isinya sama, nangis. Maka dari itu, monggo silahkan sesuai dengan pemahaman masing-masing doa apapun. Jadi tawaf pun boleh, ya kan? Tetapi perbanyak zikir. Rabbana atina fid dunya hasanah itu dianjurkan mulai rukun yamani sampai hajar aswad. Sudut yang keempat sampai sudut yang pertama. Terus diulang-ulang. Baca tasbih. Nah, 3 ini. Nah, sisanya bisa diisi dengan doa yang lain. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya memang nggak hafal doa-doa yang lain, yang 3 itu tadi, ya, 3 itu tadi. Tapi dalam tawaf sa'i itu ada ketentuannya, Pak. Nah, ini harus diikuti nanti pada materi. Jadi nanti insya Allah setelah ini materi kita langsung materi fokus kepada ibadah fikih hajinya, problematika solusinya dan sebagainya. Di awal memang saya kuatkan dulu keimanan, habis itu baru materinya. Dan besok tanggal 2 semua jangan nggak bisa hadir, semua harus hadir karena proses perekaman visa. Ya, harus hadir. Nanti orang Kemenang datang sini. Tapi andai kata ada yang tidak hadir, maka mau tidak mau dia harus datang ke Kemenang. Harus datang ke kantor Kemenang untuk melakukan perekaman di sana. Yang bisa hadir di sini, insya Allah cukup di sini. Nanti andai kata ada yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal, maka dia harus datang ke kantor Kemenang untuk melakukan perekaman. Syaratnya sudah ngumpul paspor. Mengapa? Karena sebelum direkam akan dimasukkan dulu nomor paspor. Kalau dia katanya nomor paspor nggak bisa, input visa. Ya, input visa harus ada paspornya dulu. Hari Minggu tanggal 2 kalau nggak salah ya. Benar, hari Minggu tanggal 2. Jadi minggu besok. Manasik apa? Jamnya kalau bisa agak awal ya. Nanti diinfo Bu ya. Jam pastinya lewat WA ya. Ya paling lambat sekitar jam manasik jam 8 ini ya, paling lambat. Ya. Syukur-syukur nanti kalau bisa, karena prosesnya agak lambat. Jadi ya nanti bisa guyur juga bisa, mungkin ada yang bisa datangnya jam 9. Yang penting datang nanti. Nanti kita akan tentukan batasnya jam berapa, ya kan? Itu. Tapi jangan semuanya siang, harus ada yang datang pagi dan suruh guyur prosesnya. Yang sudah bisa langsung pulang nanti seperti itu. Terus di bulan Ramadan ini kita akan manasik sampai tanggal 16. Ya, 16. Jadi kurang seminggu lebaran. Habis itu libur. Nah, liburnya nanti 2 minggu. 2 minggu karena minggu yang setelah 16 itu lebaran, 1 minggu lagi libur, baru nanti mulai lagi habis lebaran mulai manasiknya adalah Sabtu Minggu. Ya. Jadi mohon untuk aktif karena memang tinggal materi-materi yang penting di belakang ini. Kemudian lagi insya Allah jika tidak ada halangan tanggal 16 sebagaimana tradisi sebelum-sebelumnya ya, kita akan mengadakan acara santunan untuk yatim piatu di tanggal 16 dalam rangka menghadapi lebaran, sekaligus bagi bapak-bapak yang kepingin ikut berinfak ya kan untuk santunan nanti langsung kepada Bu Zaki ya kan, bisa ditransfer, bisa juga diantar waktu manasik waktu besok tanggal 2 atau manasik tanggal 9. Acaranya nanti tanggal tanggal 16. Nanti ada pengumuman lewat grup
ya kan, pengumuman grup. Dan insya Allah setelah Lebaran kita akan melaksanakan praktek lapangan, tapi tanggalnya saya masih minta di asrama haji, tapi mohon maaf kemungkinan tidak bisa di Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu kita gunakan untuk manasik materi. Nah kemungkinan nanti di hari aktif kerja, atau insya Allah saya lihat di bulan Mei itu ada tanggal libur, yaitu tanggal 18 Mei, hari kenaikan Isa Al-Masih. Sehingga bagi yang bekerja insya Allah libur, yang kita bisa melakukan manasik di tanggal manasik lapangan, praktek lapangan di asrama haji, ya, praktek lapangan di asrama haji, ya. Jadi ini perkiraan jadwal, tapi nanti lebih jelasnya nanti akan selalu kita update di grup-grup, ya, di grup ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, Bu. Ya. Ya. Ya, nanti dikasih amalan itu, Bu. Menahan hadas namanya. Tapi diamalkan ketika membutuhkan, jangan diamalkan tiap hari. Akhirnya bisa kencing, dan bisa BAB, susah. Ya. Kalau itu butuh, ya, amalan itu kalau bahasa kita, ya, ketika kondisinya memang membutuhkan. Contoh, ya, diamalkan menjelang pergi ke masjid, sebab kalau sudah di dalam masjid, andai kata nak kencing, nak keluar susah, ya kan? Kalau sekedar kentut baik, ada tempat wudhu di dalam masjid, tapi kalau kencing harus keluar masjid. Diamalkan, ya, nanti nak tawaf itu diamalkan. Nanti dikasih, Bu, ya, nanti dijazain amalannya, nanti dijelasin, insyaallah, ya. Tapi nggak sekarang ngasihnya, nanti diterapkan di rumah. Manja ya kan, kamar mandi, ya, lagi tidak bisa kencing, tidak bisa sit, itu nah ke dokter pula susah. Ada lagi yang lain? Ini bagaikan obat itu tidak boleh overdosis. Amalan itu bagaikan obat, dipakai ketika membutuhkan. Tidak membutuhkan dipakai terus lagi malah overdosis. Ada lagi yang lain? Sudah ya. Ya, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan dalam mempersiapkan perjalanan haji kita, dan insya Allah diberikan umur panjang untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji ala diniyah. Walaikumsalam sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa al-khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taytana wa barik lana fi ma 'allamtana wa barik lana fi ma razaqtana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dakhalna jannata ma'al abrari aziz wa karim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sayyidil nabiyyi wal mursalin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi